Ala kulli hal, ya, kita harus selalu dan senantiasa memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang di zaman atau di masa sekarang ini subhanallah, kalau kita tidak pintar mengatur waktu, maka tentu kita akan dibuat lalai juga, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, mangga Pak tentara ini. Subhanallah ya Pak, otangnya sering dinas di luar negeri ya Pak ya. Ya karena segala sesuatu, maksudnya benar ibadah itu memang awalnya adalah dipaksakan ya. Dan itu sudah diutarakan oleh para ustadz kita, tentu awal dari ibadah itu memang harus dipaksakan. Apapun bentuknya sebenarnya. Ya. Kalau sudah berjalan, insya Allah Allah kasih kemudahan. Apapun coba Bapak ingat-ingat deh, apa yang sekarang sudah menjadi rutinitas yang sudah Bapak nyaman, awalnya insya Allah itu diawali dari dipaksakan, harus, maksudnya ya mungkin bukan kata kalimat dipaksakan ya, tapi tekad ya, tekad kuat seperti itu. Ibarat Bapak ketika membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah itu kan kayaknya masih males gitu ya. Al-Fatihah, aduh masih, Bapak mikirnya ke sana gitu. Namun kalau udah 1 juz, 2 juz, kalau mau ditinggalin kan sayang ya. Aduh ditinggalin sayang, akhirnya terus istimror ya. Dengan berbagai ini. Kan kadang-kadang Bapak pulangnya kecapean, mudik, akhirnya Al-Quran ditinggalkan. Tapi karena memang karena teman-teman sudah rutin, insya Allah kasih pahala istiqomah kan, itu keutamaannya. Oleh karena itu saya bersyukur dan berterima kasih pada teman-teman untuk bisa ya menyempatkan waktu untuk belajar bersama kami ya, belajar bersama saya terutama. Jadi bukan saya mengajari Bapak, namun saya hanya sebagai wasilah saja. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menyusul dari teman-teman yang sudah berjalan ya. Nah, memang alhamdulillah program ini bukan hanya di sini, artinya kalau ini kan kita yang mengadakan ya. Kalau di luar kan udah berjalan, bahkan udah sampai 5 tahunan lebih ya. Alhamdulillah teman-teman sudah banyak yang masya Allah ya. Kalau Bapak sekalian mungkin ini itu iri lah, dan ini kan iri yang dibolehkan ya Pak ya. Ketika kita melihat teman-teman masya Allah dia udah baca Al-Qurannya bagus, kemudian hafalannya juga semakin bertambah, maka kita pun harus iri seharusnya, itu wajib iri ya. Bahkan hasad itu dibolehkan dengan ini ya, Al-Quran. Seorang teman yang memiliki pengetahuan ilmu agama yang luar biasa, terutama dalam baca Al-Quranul Karim. Namun tidak ada pesimis, tidak ada kecil hati, karena subhanallah teman-teman yang sudah menghafal itu juga awalnya dari bawah ya. Maka teman-teman yang baru hadir, baru ini, saya yakin sudah pernah belajar di mana, insya Allah kita ulang kembali di sini. Baik teman-teman, Bapak sekalian, terakhir sampai halaman 29 ya. Baik, namun sebelumnya kita akan lanjutkan di halaman 30 ya. Halaman 30. Namun sebelumnya kita murojaah apa yang sudah kita pelajari bersama-sama, yakni mengenai dari awal kita pembelajaran, yakni bab pertama mengenal huruf hijaiyah di halaman 2. Nah, kalau yang belum ini, kalau yang udah lama nggak usah dibuka-buka Pak. Ya kan? Yang udah lama jangan dibuka-buka ya. Jadi udah kebayang, Bapak juga kebayang kan? Halaman 2 itu alif sampai ya. Bapak kan dulu kan juga masih ini ya. Sekarang udah. Nah, demikianlah. Sesuatu yang sudah diulang-ulang itu akan lancar insya Allah ya. Bahkan apalagi saya ya yang udah buka-buka buku ini, bahkan maaf ya, yang belum direvisi ya. Nih, ya kan Pak? Yang belum direvisi ini kan. Sampai dengan revisi tahun 2020 ini ana megang. Ya, makanya ada kalimat-kalimat yang mungkin direvisi yang hurufnya atau apanya seperti itu. Makanya halamannya pun insya Allah saya hafal Pak. Itu halaman ini apa seperti itu. Iya. Bapak juga halaman 2 gitu. Halaman 7 itu kebayang. Halaman 8 ada 2 ini. Baik, kita bersama-sama ulang
Halaman 2 adalah mengenal huruf hijaiyah Bapak sekalian ya. Huruf hijaiyah yang belum dikasih harokat. Ya, yang bunyinya masih jim, dal, jadi belum da, belum ja ya. Kita ulangi bersama-sama. Mangga Pak. Dari alif sampai ya, lam alifnya boleh Bapak baca. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Baik, Masya Allah, hafal ya di luar kepala ya Pak ya, huruf-huruf hijaiyah yang belum dikasih harokat ya. Dan ini jangan ditinggalkan ya Bapak, karena akan Bapak baca di Al-Quran juga kan. Nah, kemudian kita berkenalan dengan harokat. Yang pertama adalah kasrah ya, di pelajaran kedua. Fathah, Masya Allah, fathah. Ya, Bapak bisa lihat di halaman 7 paling bawah ya. Ini kesimpulannya aja. Sebenarnya kan latihannya ada di halaman 3, 4, 5, 6 ya. Namun kita kasih kesimpulan di halaman 7 paling bawah. Semua huruf hijaiyah yang tadi kita baca dibaca dengan kasrah. Mangga Pak, di fathah, mangga. 1, 2, 3. A, ba, ta, fa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, la, iya. Hanya itu sebenarnya tidak boleh tidak dibaca karena la ya la jadi panjang ya. A juga dibaca di awal, sebenarnya hamzah itu dibaca di awal, aba itu ya. Baik, halaman 8 Bapak, kasrah dan dhammah. Semua huruf hijaiyah yang tadi kita baca di halaman 2, setelah kita baca harokat fathah maka kita baca harokat kasrah dan dhammah. Halaman 8 ya. Baik, bersama-sama kasrah dulu. Mangga Pak. I, bi, ti, si, ji, hi, khi, di, zi, ri, zi, si, shi, si, di, ti, zi, ai, ri, fi, qi, ki, li, mi, ni, wi, hi, yi. Baik. Di mana kasroh? Waktu itu kita sampaikan semua huruf yang berharokat kasroh itu dibaca tipis. Dengan cara apa? Menurunkan bibir bawah. I. Jadi jangan jaim ya Pak ya. Nanti kalau Bapak baca harokat kasroh itu masih memonyongkan. Bismi, enggak bis, bi ya. Baik. Kemudian yang harokat ketiga dhammah. Dhammah artinya mengumpulkan suara, sehingga semua huruf yang berharokat dhammah dibaca tebal. Dengan cara apa? Memonyongkan bibir. Baik, kita baca dari awal. Mangga Pak. U, bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, tu, zu, Baik, Masya Allah. Ini 3 harokat sudah kita pelajari ya. Baik, kemudian kita pun berkenalan dengan cara menyambung huruf ya. Namun insya Allah cara menyambung huruf ini secara tidak sadar Bapak akan selalu pelajari dengan bab-bab setelahnya. Karena Bapak sering membaca kan.
sering membaca oh demikian, qaf di tengah begini, kaf di tengah seperti itu dan seterusnya. Baik, kemudian tanwin di halaman 17 kita sudah belajar. Huruf yang berharokat tanwin artinya huruf tersebut dibaca ya double apa namanya? Double kasra, double fathah, double kasra, double dhammah. Ya, dibaca an, in, un. Jika hurufnya kita baca huruf kaf misalkan jadi kan, kin, kun dengan harokat yang Bapak bisa lihat. Ya, untuk sementara ini memang masih domatainya masih angka seperti 69 ya. 69 domatainya. Nanti mungkin ada yang seperti mirip dengan 99. Insyaallah kita akan belajar. Baik, kita baca dulu dalam 17 an, in, un pelan-pelan ya sampai dengan yan, yin. Mangga Pak. An, in, un, ban, bin, bun, zan, jin, tun, san, shin, sun, jan, jin, jun, han, hin, hun, khon, khin, khun, dan, din, dun, dan, bin, dun, ron, rin, run, zan, zin, zun, san, sin, sun, shan, shin, shun, son, sin, sun, don, din, dun, ton, tin, tun, zon, din, dun, an, in, un, gon, hin, kun, fan, fin, fun, qan, kin, kun, kan, kin, kun, lan, lin, lun, man, min, mun, nan, nin, nun, wan, min, mun, han, hin, hun, yan, yin, yun. Nah, Masya Allah. Baik, kemudian kita sudah belajar membedakan dua huruf yang sering tertukar. Ya, Masya Allah ya, dari halaman 20 kemarin sampai halaman berapa Bapak? 29 ya. Iya, ini luar biasa Bapak sekalian. Dan kemarin saya sampaikan ada beberapa huruf yang memang tidak dicantumkan di sini. Ya, kemarin kita sebutkan ada zal dan dha. Zal dan dha ini tidak dicantumkan. Sedangkan dua huruf ini pun sering tertukar, terutama ketika dalam keadaan kasrah. Ya, dalam keadaan kasrah. Karena kalau fathah kan Bapak bisa membedakan. Misalkan antara za dan dha, minimal ini a, ini o, ya kan? Ini apa Pak? Za, ini dha. Coba kalau kasrah, zi, oh sama. Iya, jadi apa yang membedakan? Sifatnya. Ya, sifat dari masing-masing huruf yang insya Allah kita akan pelajari lebih detailnya masalah sifat huruf di buku jilid 2 ya. Baik. Ala kulli hal kita sudah belajar, namun kita ulangi di halaman 29 saja. Ya. Baik, saya baca Bapak ikutin. Nah, ini karena memang baru masih hangat kemarin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Fadhil Pak. Baik. Buka halaman 29 Bapak. Mangga Pak Herman. Nah, saya baca a ha, mangga Pak. A da za ja ta fa sha sa a za da bukan da ya. Kemarin saya sampaikan bukan dada, tapi da. Karena huruf dal itu ujung lidah, bukan tengah lidah. Kalau da, coba Bapak rasakan. Coba ikutin. Ada, coba. Ada. Di mana Bapak menempelkan? Tengah lidah. Ya kan? Dan itu bukan tempatnya dal, tapi tempatnya di depan. Dal. Mindu, bukan mindu.
Nah, ya, indi bukan indi. Nah, kita merujuk makhraj ya, tapi kita udah familiar begitu Ustaz. Nah, familiar itu bukan berarti benar. Ya, hati-hati. Ada yang to juga to, ya kan? To itu di tengah lidah loh Pak. Kecuali teman-teman yang memang nggak bisa gitu ya, memang nggak bisa. Jadi mungkin to bukan to tapi to ya. Kalau udah mentok tidak bisa, yu'fa insyaallah, artinya itu dimaafkan itu ya. Namun kalau masih diusahakan. Baik, ini da bukan da ya. Saya ulangi, da ja ta sa sha a ha da za ta sha qa ka ha za ja sa ka gha ha da ja za sa sha dha kha ha jada za sha sa za Aywa ya. Dan terakhir huruf apa? Dha sama dha kemarin ya. Masya Allah. Akan selalu kita ulang insya Allah ya. Baik, hari ini kita masuk di pelajaran ke-7 halaman 30 ya. Halaman 30, Masya Allah ya. Sudah halaman ke-30. Pelajaran ke-7. Pelajaran ke-7 ini berarti pelajaran hampir pertengahan, hampir ya. Karena kita di sini ada 16. Ada 16 pelajaran ya. Nah, kita mengenal sukun. Nah, sepertinya Bapak sekalian sudah mengenal sekali dengan sukun. Atau di sini ditulis tanda mati. Ya, sukun. Ya, sebenarnya sukun itu asal kata sakana, ya sakana. Sakana yaskunu artinya apa, Pak? Berdiam diri. Ya kan? Berdiam diri. Kalau teman-teman yang punya putra-putri di pesantren tinggal di mana? Di asrama. Kan biasanya gini, tinggal di mana Dek? Di Sakan. Nah, dia bilang di Sakan. Bapak nggak tahu. Sakan itu apa? Sakan itu asrama. Ya, seringnya asrama artinya buat tinggal di sana. Sakan. Iya. Berdiam, buat diem, biar diem gitu kan. Biar tenang. Sakinah kan? Ya enggak, Pak? Jadi kalau di anggus-anggus itu, oh iya sakinah ya, sakinah kan tenang ya. Ya untuk di tajwid ini nggak bisa, Bapak harus baca tenang ya. Apaan tenang gitu kan? Ya makanya baca mati gitu ya. Kalau di sini pantasnya adalah mati gitu. Artinya itu memiliki makna yang banyak sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan makna banyak, itu makna satu, hanya beda kata saja. Gitu. Jadi tanda mati. Semua huruf yang dikasih harokat sukun itu dibaca mati, artinya tidak bergerak ya. Dan tandanya itu sukun itu apa, Pak? Hah? Iya, kepala huruf H. Iya. Tanda sukun itu kepala huruf H, Bapak. Ini kan H ya? Nah, atau huruf jim atau kha boleh. Ya, jadi yang ditulis adalah kepalanya. Ya.
Yang kedua adalah kepalanya. Maka Bapak jangan nulis sukun tuh begini. Ya, coba Bapak tulisan bismillah. Bismillahi. Nah, gini ya? Bukan. Pas pokoknya luar lah kata gitu ya. Ternyata sukun itu kepala huruf H. Dari sini, dari huruf juga. Jadi nggak kemana-mana Bapak. Ya, 10 huruf H. Jadi yang penting mah ada bolongannya dah gitu ya. Gitu ya. Ada huruf jim atau huruf Kha. Nah, tapi memang ini nih, sukun itu seperti ini. Coba Bapak perhatikan di mushaf yang Bapak miliki ya. Itu sukun itu ya kepala huruf H. Ya, Bapak ya. Cuma nggak ngeh aja ya. Nggak ngeh ya. Baik. Semua huruf yang disukun maka dibaca mati ya. Nah, ketika mati, semua huruf ini memiliki sifat. Maka nanti beda-beda. Ada yang suaranya mengalir, ya Pak ya. Ada yang suaranya tertahan. Terus ada yang dengung, ada yang tidak. Jadi beda-beda. Dibedakan dengan apa? Dengan sifat huruf yang dimilikinya. Iya. Baik, kita baca ya. Ada juga yang memantul, ada yang tidak memantul. Artinya semua huruf ini memiliki sifat. Insya Allah ketika kita sudah masuk ke jilid 2, kita akan mempelajari tentang sifatul huruf yang masing-masing huruf itu minimal nih memiliki 5 sifat. Minimal ya Pak ya. Berarti ada yang lebih ada. Nah, saya yakin insya Allah kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Nah, kita baca sesuai dengan hurufnya. Dan di sini sudah dicontohkan, dikasih huruf hidup di depannya, yaitu hamzah. Bapak boleh memberikan huruf selainnya, boleh, ba boleh, tak boleh ya. Namun sesuai dengan tulisan ini kita baca dikasih huruf hamzah. Bagaimana huruf hamzah, ba, ta, semua huruf ini mati, bagaimana kita akan baca? Nah, ikutin saya Pak. A, ab, at, aj, ah, ad, al, ar, az, as, ash, as, al, at, al, al, af, aq, ak, al, am, an, au, ai. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Baik, ini baru sekali nih Pak. Di sana Bapak tadi perhatikan ada huruf yang desis, kita katakan desis ya. As, ash, dan seterusnya. Itu kan sifat-sifat dia kan, nggak boleh ditinggalkan. Iya, jadi misalkan Bapak baca gini, Qul a'udzu birabbin nas. Biasanya Bapak begini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mana sifat desisnya itu? Gitu kan? Iya. Jadi apalagi bacaan tergesa-gesa ya. Itu biasanya menghilangkan sifat-sifatnya. Artinya bunyinya sah, mungkin benar ya. Namun secara kesempurnaan belum sempurna dia. Maka memang ada istilah tartil. Benar nggak? Iya, jadi bacaan tartil. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang memantul tadi disebutkan. Di sini disebutkan ada 5 huruf ya yang ditandai dengan huruf Q. Nah, itu 5 huruf yang memantul yang disebut dengan huruf qalqalah. Qalqalah memantul ya. Baik. Kemudian di sana juga ada huruf yang tidak mengalir. Ya, tidak mengalir suaranya. Ya, seperti A. Kan mentok suaranya kan. Kemudian sebelum dikolkolahnya juga ada ab. Kan sebelum dikolkolah dia pun tidak mengalir rasanya. Ab. Memantul berarti sifat lain lagi dia.
Baik, tapi mengenal sifat-sifat huruf insyaallah selanjutnya. Sekali lagi saya baca, Bapak ikutin. A, ab, at, as, aj, ah, ad, al. Nah, jadi selain yang dikasih kiu-kiu itu, Bapak jangan mantul. Az, jangan. Tapi alilin. Al. Sekali lagi. Al. Alirkan ya. Au. Az. As. Ash. As. Al. Dot termasuk qalqalah bukan? Bukan. Jangan mantul. Makanya Bapak atau kita sering dengar gini. Fital lil. Banyak yang memantul. Fitadlil. Di surat apa ini? Fital lil. Gitu kan? Nidot. Enggak boleh Bapak fitad. Nah, tapi bukan dal, tapi dhad. Berarti bacanya fital lil. Baik, saya ulang. Alto. Hati-hati juga bukan mengalir ya, jangan itu mantul ya. Karena nggak sengaja, bahkan disengaja. Nah, af, aqo, ak, al, am, an, au, ai. Nah, satu persatu ya, hurufnya maksudnya. Satu, A, mangga Pak. Pak Rahmat. Ab. Sama-sama dulu. Ab. Pak Rahmat. Baik, memantulnya jangan tanggung-tanggung ya. Kayaknya berat banget, jangan dengan lunak. Ab, macamnya. Ab. Nah, cenderungnya ya. Bukan bukan ab, bukan ab. Iya, jadi huruf qalqalah kan ada 5 nih, Pak. Apa, Pak? Qaf, ba, ajidu bi toko ya. Apa nih Pak? Baju di toko. Qatbun ya, qatbun jadinnya. Ya kan? Qatbun jadin. Qatbun jadin. Yang ini 2 ini ke O, cenderungnya O. Kalau yang 3 ini ke E. Mantulnya. Coba nih Pak. Alko, mangga Pak. Alto. Ab. Aj. Ad. Ya. Ini ke O ya. Baik. Jadi mantulnya Bapak jangan tanggung-tanggung ya, dengan lunak. Lanjut. At. Sebenarnya tak itu syiddah ya. Dia memiliki sifat kuat. Namun ada desis dia. Nah, itu sifat lain dia. Sifatnya tak lagi dia lagi. Jadi sifat kan tadi saya sebutkan minimal ada 5. Misalkan at. Nah, Bapak harus bisa tapi jangan kecil langsung. Jangan gitu. Tapi sebelumnya Bapak mentokin dulu ke huruf T itu. Dan desisnya jangan kencang-kencang. Kalau kencang-kencang, justru nanti yang didomina dia as. Kok as? Baik, Pak Rahmat.
Sebentar, Pak Haji. At. Nah, Pak Ismail. At. 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 Baik. As. 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 Ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas ya. Sekali lagi. As. As. Bapak. As. 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 Pak Herman. As. As. Baik. Jangan T ya. At. Tadi udah. Nih gini. As. Aj. 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 Rahmat. Aj. 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 Lanjut. Aj. 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 Sekali lagi. Aj. Aj. Nah. Aj. 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 Baik, masya Allah ya. Ah. 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 Beda dengan ha. Ah. Kalau ini tipis. Ah. Ah. Dan tanpa ada gesekan di sini, ngorok nggak boleh. Ah, nggak ya? Baik, sekali lagi. Ah. 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 Lanjut. Ada. Ad. 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 Lanjut. Al. Semuanya. Al. Terus. As. 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 Al. Al. Assalam. Al. 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 Boleh Pak. Ak. Al. Am. An. Au. Ah. Ai. Baik, Pak Rahmat sendiri semuanya. Ab. 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 Aj. Ah. Ah. Ad. Ad. Au. Az. As. Ash. Au. 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 Ah. Au. Af. Aku. Ak. Al. 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 Au. Ah. Ai. Ai, ya. Kho di kho beda dengan ha. Kalau ha bersih ya. Ah. Kalau kho ah, di samping dia ngorok, dia juga tebal. Ah. Ah. Nah. Mas Zam. A. Ab. At. At. Aj. Ah. Ah. Ad. Ad. Al. Az. As. Af. As. Al. Alp. Alp. A. Al. Af. Apa. Ak. Al. Am. An. An. Au. Ah. Ai. Ai. Bapak di ashin kurang tebal. Ash, iya ash, bukan sat ya. Kemudian di kho, buat teman-teman yang lain, kho itu bukan hanya ngoroknya saja, bukan ah, tapi ini bentuknya membesar. Ah, ah, iya sesuai dengan sifatnya kho ya. Jadi bukan hanya ngoroknya ah, bukan. Kan beda sama ha, iya. Tapi dia menebal. Ah, ah. Baik, masya Allah. Lanjut, Pak Mawan. A. Ab. At. At. As. Aj. Ah. Ah. Ad. Ad. Ar. Az. As. Ash. Af. Ad. Alp. Ad. Al. Al. A. Al. Af. Ako. Ak. Al. Am. An. Au. Ah. Ai. Ai, ya. Terus kemudian juga Bapak ketika menempatkan di huruf sukun itu jangan buru-buru keluar dulu sebelum dia sempurna. Misalkan ya, ab, jelas sekali ya banyak ya. At. Iya. Nah, Pak Pompi mangga Pak. A. Ab.
ad 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 ah ah ad az ar az as ash of au 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 ar of af aku at an an au ai Ayo, Masya Allah. Pak Haji, mangga Pak Haji. Mangga. a ab 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 ad a a ad ad ar ad as ash as an ab al a Ayo, Masya Allah. Ini suaranya agak ini ya Pak. Ini jadi ada histori ketik atas itu saya pengen belinya yang ada pasirnya. Iya. Sampai sana saya lupa. Ya udah beli sampai sini tukangnya loh, kok nggak ada pasirnya Pak Ustadz? Ah, iya. Udah dipotong-potong, pasang aja Pak. Ternyata berisik. Apa pasang lagi di atasnya ya Pak? Gitu. Masya Allah ya. Saya betul-betul Masya Allah ya. Hanya itu aja. Jadi beli gitu. Nggak memperhatikan itu. Subhanallah. Ilmu itu ya Pak ya. Ternyata mau dipraktikan. Lanjut Pak Ismail. Betul Pak. Sekali lagi Mbak. Ai. Baik. Jadi mengalirnya pun jangan terlalu pendek ya Pak. Misalkan Jadi biarkan dia mengalir as ash. Jadi jangan terlalu seolah-olah teman-teman Bapak itu menahan ya. Misalkan saya contohkan ini. Asyhadu. Perhatikan bacaan saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Di lafaz asyhadu. Shinnya itu seolah-olah ditahan dia. Seharusnya asyhadu. Ngalir ya. Seperti mungkin ada sebagian baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak perhatikan dua huruf yang mati, sin dan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kan menahan tuh Pak. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di huruf-huruf terakhir pun, ketika Bapak baca Al-Fatihah itu ada nun, ada mim, itu sama dengan kayak gini. Hanya mungkin Bapak tidak boleh terlalu memanjang ya, karena mim dan nun kan memiliki sifat namanya tawassut. Nanti kita belajar ya. Tawassut pertengahan, tertahan juga enggak, mengalir banget juga enggak, kecuali dia tasdid. Karena dia dengung. Makanya gini Pak, ada baca nih kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini menahan nih. Ar-Rahmanir-Rahim. Gak boleh. Yang gak boleh lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak banget ya Pak ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini juga nggak boleh. Yang boleh Pak, tengah-tengah. Ya, nggak boleh menahan, nggak boleh juga, nggak boleh terlalu ini. Ditawasut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Biarkan dia mengalir itu alami saja.
Iya, alami. Nah, bagaimana huruf itu di tengah? Sama, di tengah juga. Di lafaz ayat 1 ayat 2 ya. Ayat 2 soal Fatihah itu alhamdu. Ada berapa huruf yang mati itu? Lam, mim. Alhamdu, alhamdu. Biarkan dia mengalir kan? Beda dengan alhamdulillah. Ada yang baca seperti itu? Ada. Ya, alhamdulillah. Ini dia menahan alhamdulillah, nggak boleh. Nah, sama dengan Bapak baca ini sebenarnya alhamdu, ya. Baik, ini Bapak sedang pelajari ini biar masuk ke ayat. Nah, baik. Yang tadi kha, saya koreksi, mumpung ingat, kha itu jangan cuma ngoroknya aja, bukan, tapi dia membesar Pak, tapi A-nya terbuka ya, bukan langsung ini udah O nih, enggak, A-nya terbuka, baik, siapa lagi Pak? Nah, Pak Basuki, mengapa Basuki? Iya, baik. Mas Ardi. Baik, nanti kita simpulkan ya Pak ya. Baik, Pak Herman, maka Pak Herman. Ayo, Masya Allah Pak Afdal, mohon Pak Afdal. Ayo, Masya Allah. Baik, terakhir Pak Otang. Masya Allah Pak. Kebetulan ada surat Isya ya. Nah, dan nanti kita ada kalau hujan kita sholat di bawah aja ntar ya Pak ya. Di bawah aja insya Allah. Kesimpulannya Bapak sekalian, kesimpulannya yang pertama ya, ada beberapa huruf yang Bapak masih ini, terutama huruf-huruf yang besar. Huruf-huruf yang besar, Bapak. Huruf-huruf yang besar itu yang kha, shad, dha, ghain, qaf,
Qaf. Dha. Bahkan ra. Ya. Ini huruf-huruf yang besar. Jika Bapak membaca huruf itu sukun, maka ikut besar juga. Af, 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 au, au, alqa, alqa, au, au. Baik, itu mungkin Bapak. Setelah ini kita siap-siap sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.